Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi. Semuanya dalam kondisi sehat ya. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Semuanya masuk? Oke. Ya, semuanya hari ini sudah melaksanakan protokol kesehatan. Sudah, tadi sudah dicek suhunya oleh Pak Satpam. Sudah, kemudian sudah cuci tangan. Ya, alhamdulillah semuanya sudah dalam kondisi baik. Ya, sebelumnya kalian isi dulu daftar hadir. Silakan dibuka handphonenya. Silakan untuk mengisi daftar hadir hari ini. Link sudah Ibu bagikan pada WhatsApp group atau kalian bisa lihat link yang ada di layar. Oke. Semuanya sudah ya, sudah mengisi daftar hadir. Seperti yang sudah kita rencanakan dan Ibu sampaikan pada pertemuan sebelumnya, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan presentasi dari hasil praktikum yang sudah kalian lakukan minggu lalu. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu untuk mengkomunikasikan atau mempresentasikan hasil praktikum dalam pembuatan yogurt yang memanfaatkan bakteri dalam proses pembuatannya. Sebelum kita melakukan kegiatan presentasi hari ini, kalian harus mengerjakan dulu soal pretest. Silakan dibuka kembali WhatsApp-nya, dibuka linknya. Soal pretest sudah Ibu bagikan pada link Google Form di WhatsApp group masing-masing. Ya, silakan dikerjakan, waktunya adalah 5 menit. Oke, semuanya sudah selesai ya. Sudah Ibu cek, semuanya sudah mengerjakan pretestnya. Untuk hari ini kita masih menggunakan LKPD yang sama seperti praktikum minggu lalu. Jadi lanjutannya, silakan kalian siapkan LKPD-nya. Semua aktivitas hari ini dicatat di dalam LKPD. Kemudian nanti kalian melaporkan atau mempresentasikan hasil praktikumnya dengan perwakilan kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil praktikum dari produk probiotik yang kalian buat. Ya, sekarang silakan kalian
analisis produk masing-masing sebelum bertukar data dengan kelompok lain. Ya, silakan. Cukup. Semuanya sudah menganalisis ya tadi produknya, hasil dari praktek, kemudian dibandingkan dengan produk yogurt buatan industri. Sekarang kalian silakan bertukar data dan informasi terkait produk yogurt yang dihasilkan. Silakan setiap kelompok bertukar. Ya, silakan kalian bertukar data dan informasi terkait data hasil praktikum pada kelompok masing-masing. Silakan bertukar data antar kelompok. Ya, tetap jaga jarak ya, tetap jaga jarak. Oke, cukup semuanya sudah dapat informasi dan datanya. Kalau sudah, sekarang silakan kalian analisis, kalian olah. Kemudian setelah ini kalian maju untuk mempresentasikan atau mengkomunikasikan hasil kerja kelompok kalian ke depan kelas sesuai dengan praktek yang sudah dilaksanakan pada pertemuan sebelumnya. Silakan kelompok 1 untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Laporan praktikum biologi pemanfaatan bakteri bagi kesehatan manusia. Ini adalah nama-nama kelompok dari saya. Ada Dina Melati, Wina Utasia, Khairul, Amelia, dan Anindya. Untuk hasil pengamatannya sebagai berikut. Untuk susu 1 liter dan starter 20 ml itu warnanya putih dan rasanya asam. Untuk baunya aroma susu. Untuk kentalan tidak kenyal, kelenturannya encer. Yang kedua adalah susu 1 liter dan starter 50 ml. Untuk warnanya berwarna putih kekuningan. Untuk rasa ada asam manis. Bau aroma susu asam. Untuk kenyalannya kenyal, kekentalannya kental. Yang ketiga susu 1 liter dan starter 75 ml. Untuk warnanya putih kekuningan, rasa sangat asam, bau aroma susu asam pekat, dan kekenyalannya kenyal dan menggumpal, dan kekentalannya sangat kental. Pembahasan. Berdasarkan pengamatan yang kami peroleh, maka kami uraikan hasil pembahasan sebagai berikut. 1. Produk yogurt hasil praktikum ada yang mengalami kegagalan. Penyebabnya, yang pertama, tata laksana pembuatan yogurt kurang steril karena api bunsennya tidak menyala. Yang kedua, pemberian starter bakteri tidak sesuai takaran perlakuannya karena waktu itu starternya ada yang sedikit berkurang. Untuk yang ketiga, botol fermentasinya tidak ditutup dengan rapat. Yang kedua, produk yang paling baik hasilnya seperti analisis yang diharapkan adalah produk yogurt yang dibuat dengan perlakuan 100 ml susu dan 50 ml starter bakteri. Yang ketiga, agar bakteri dapat berkembang biak secara otomatis pada suhu ruang. Saya ulangi, agar bakteri dapat berkembang biak secara optimal pada suhu ruang apabila kurang dari 24 jam, maka yogurt yang dihasilkan kurang baik karena jumlah bakteri berkembang biak dan melakukan fermentasi belum maksimal sehingga mempengaruhi kualitas dan
Ya, terima kasih Bu Chandrika. Silahkan kelompok lain apabila ingin menanggapi dan ada pertanyaan, boleh angkat tangannya. Ya, silahkan. Sebutkan nama dan kelompok berapa. Perkenalkan, nama saya Fitri Anggraini dari kelompok 3. Berdasarkan hasil pengamatan pada kelompok 1, apakah ada pengaruh pemberian perlakuan starter pada pembuatan yogurt? Kalau ada, mohon penjelasannya. Ya, apakah ada pengaruh pemberian starter pada pembuatan yogurt? Silahkan dijawab kelompok 1. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Komposisi pemberian perlakuan starter bakteri Lactobacillus bulgaricus pada susu untuk menjadi yogurt sangat mempengaruhi keberhasilan proses fermentasinya. Pemberian starter bakteri berperan sebagai mikroorganisme yang melakukan fermentasi dengan mengubah struktur gula pada susu atau laktosa menjadi asam laktat atau susu alami, susu asam. Semakin banyak konsentrasi starter yang diberikan, maka aktivitas fermentasi semakin tinggi, yang menimbulkan produk yogurt yang dihasilkan teksturnya lebih kental, rasanya lebih asam, dan baunya lebih menyengat. Begitu pula sebaliknya. Ya. Terima kasih Chandrika, sudah dijawab ya. Apakah ada pertanyaan lain dari kelompok lain? Kalau tidak ada, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang silakan kelompok 2 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan. Saya di sini akan mempresentasikan hasil pengamatan dan diskusi kami. Adapun hasil diskusi kami menghasilkan yang tertera di tabel analisis hasil pengamatan. Yang pertama, dari perlakuan 1 liter susu dengan starter 25 ml menghasilkan warna putih, rasa asam, bau aroma susu, kekenyalan tidak kenyal, dan kekentalan encer. Yang kedua, dari perlakuan 1 liter dengan starter 50 ml menghasilkan warna putih kekuningan, rasa asam manis, bau aroma susu asam, kekenyalan kenyal, kekentalan kental. Dan yang ketiga, dari perlakuan 1 liter susu dengan starter 75 ml menghasilkan warna putih kekuningan, rasa sangat asam, bau aroma susu asam pekat, kekenyalan kenyal dan menggumpal, dan kekentalan sangat kental. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, apabila tidak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan. Semuanya tadi sudah maju mempresentasikan hasil diskusi dan kerja kelompoknya. Ibu ingin bertanya nih, karena sebenarnya Ibu sudah nunggu-nunggu nih pertanyaan ini dari minggu lalu. Kenapa sih kok kita tuh buatnya yogurt? Kenapa nggak yang lain? Ada yang ingin menjawab nggak? Ya, silahkan Ainun. Karena Boyolali kota susu, jadi kita membuat yogurt yang memanfaatkan bakteri dalam pembuatannya lebih mudah didapat. Ya, kemudian ada lagi. Kenapa kok kita buat yogurt? Kenapa nggak buat produk yang lain untuk pemanfaatan bakteri ini? Karena proses pembuatannya sangat sederhana, Bu. Jadi kita membuat yogurt. Ya, tepat. Jadi semuanya jawabannya benar ya. Kenapa kok kita dalam materi bakteri ini, dalam memanfaatkan bakteri bagi manusia, kok kita membuat yogurt? Yang pertama tadi sesuai jawaban Ainun, karena Boyolali kota susu. Jadi itu potensi utama kita. Kita bisa memanfaatkan
Dengan bantuan bakteri difermentasi menjadi produk pangan yang bermanfaat bagi kesehatan dan juga memberikan nilai ekonomi. Yang kedua, karena pembuatannya sangat sederhana sekali, bisa dikerjakan sendiri di rumah, jadi tidak harus dalam skala yang besar. Kemudian apalagi, waktu pengerjaannya tidak lama. Oke, terima kasih atas jawabannya. Semua kegiatan sudah kita laksanakan, tapi kalian masih punya satu tagihan ya, yaitu mengerjakan laporan. Laporan dikumpulkan minggu depan. Format laporan sudah ada di LKPD, atau kalian dapat lihat yang ada di layar. Itu terdiri dari lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, bab 1 sampai bab 5, kemudian daftar pustaka. Dikumpulkan hari Senin maksimal pukul 15.00. Lebih dari jam 15.00 akan ada pengurangan skor untuk laporan kalian. Paham ya? Ibu mohon satu orang perwakilan kelompok atau perwakilan kelas untuk memberikan kesimpulannya. Siapa yang ingin memberikan kesimpulan? Ya, Aisyah, silakan. Silakan Aisyah memberikan kesimpulannya. Oke, kesimpulan dari kegiatan kita hari ini adalah 1. Pembuatan minuman probiotik harus dilakukan secara aseptis atau steril agar proses fermentasi tidak terganggu oleh bakteri lainnya. Yang kedua, pemberian perlakuan bakteri starter pada suhu mempengaruhi kualitas yogurt yang dihasilkan. Semakin banyak starter yang diberikan, menyebabkan tingkat kekentalan semakin tinggi, rasa semakin asam, dan bau menyengat. Dan yang ketiga adalah ciri-ciri produk hasil fermentasi susu menjadi yogurt. Yang baik adalah warna putih pekat, rasa tidak terlalu asam, dan baunya wangi khas minuman probiotik. Sekian kesimpulan yang dapat saya berikan. Ya, terima kasih Aisyah atas kesimpulannya. Semuanya sudah tepat ya. Nah, untuk mengetahui kemampuan kita hari ini, mengukur apa yang sudah kita peroleh, Ibu minta satu orang untuk memberikan refleksinya. Boleh satu orang tunjuk tangannya? Ya, silakan. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini melalui kegiatan presentasi dan diskusi kelompok hasil praktikum pemanfaatan bakteri, kami mendapatkan banyak pengetahuan bagaimana penyusunan laporan ilmiah yang baik dan cara menyampaikan laporan menggunakan media PPT secara ilmiah sesuai dengan data yang diperoleh dari hasil praktik dan pengamatan. Ya, terima kasih Aisyah dan Mareta yang sudah memberikan kesimpulan dan refleksi untuk pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bermanfaat untuk semuanya, untuk kalian terutama ya, dan memberikan kebaikan untuk masa depan kalian. Sebagai evaluasi kegiatan hari ini, kalian silakan membuka WhatsApp grupnya, kerjakan soal post-test yang ada di link Google Form. Ada 5 soal esai, dikerjakan selama 5 menit. Silakan dikerjakan dari sekarang. Mana? Silakan dikerjakan. Link ada di layar. Oke, proses sudah dikerjakan semuanya. Terima kasih. Kalau ada yang masih belum submit, silahkan di-submit dulu. Terima kasih Ibu ucapkan untuk kerjasamanya hari ini. Ibu mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian dan pelaksanaan kegiatan hari ini. Jaga kesehatan, patuhi dan laksanakan protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, dan tetap di rumah apabila tidak ada keperluan penting, dan jaga jarak. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.